Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 7 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudari yang terkasih, seruan Yesus dalam warta Injil hari ini diperuntukkan bagi para muridnya untuk pergi menjadi pewarta. Dan tugas utama setiap pewarta adalah menyampaikan kepada orang lain bahwa kerajaan surga sudah dekat. Warta itu mengandung arti yang mendalam, yakni Tuhan sendiri telah datang, maka semua orang perlu mengetahuinya, karena Ia membawa keselamatan. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan bekal dan kemampuan kepada mereka yang diutusnya, agar dapat menghadapi bahaya dengan berani. Namun tetap harus diingat bahwa bukan kehebatan yang menjadi tujuan, apalagi yang ingin dipamerkan, melainkan sikap sederhana dan setia. Saudara-saudari yang terkasih, sejak menerima sakramen pembaptisan, kita semua menjadi pengikut Kristus dan mendapat tugas yang sama, yakni menjalankan misi perutusan. Dalam berbagai bentuk dan situasi apapun, semua diutus untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Hari ini sudah dimulai oleh Yesus ketika Ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, melahirkan yang kusta, dan mengusir setan-setan. Ke-12 murid sudah lama berada bersama Yesus, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Saatnya mereka harus mandiri dan dengan penuh kepercayaan diri melakukan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa Yesus melarang para muridnya untuk membawa perlengkapan apapun sebagai modal dalam perjalanan. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak, ataupun tembaga. Bekal pun tidak boleh dibawa serta. Demikian pun baju cuma satu helai, dan tidak membawa kasut dan tongkat. Bukankah barang-barang tersebut merupakan hal mendasar sebuah perjalanan? Tentu, Yesus mempunyai alasan. Yang pertama, agar para rasul tidak mencemaskan kekurangan yang bakal dialami dalam tugas perutusan. Sebab dari awal mereka dikondisikan dalam situasi kekurangan. Dengan demikian, fokus mereka hanya pada tugas yang diberikan oleh Yesus. Lalu yang kedua, Yesus membangun keyakinan pada diri para rasul
bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan pula. Setiap pekerja patut mendapat upah. Yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa jika mereka menabur kebaikan, pasti mereka akan mengalami kebaikan dari orang yang dijumpai. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Yesus menanamkan dalam diri para rasul rasa kepercayaan dan menggantungkan diri pada Dia yang memberikan perutusan. Keyakinan akan tindakan atau perbuatan Yesus membuat mereka percaya diri dan tidak cemas dalam menghadapi setiap tantangan yang bakal mereka hadapi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tugas yang sama sekarang ini dipercayakan kepada kita semua. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun wartanya tetap sama, yakni kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus di tengah dunia. Jika kita sungguh yakin Tuhan hadir di tengah kita, maka itulah inti pewartaan kita. Sebagai pewarta, marilah kita mulai mewartakan kedatangan Tuhan, mulai dengan hal-hal sederhana dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengikutsertakan aku untuk mewartakan kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah aku hati yang peka terhadap seruan-Mu yang terus menggema itu ya Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.